Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sore-sore semuanya. Nah, pada hari ini kelas kita digabung ya antara kelas 4 dan kelas 5. Pertama-tama Bu Beni akan menyampaikan kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Pembelajaran pertama nanti kita untuk kelas 4 akan diminta untuk membaca sebuah teks yang terdiri atas 3 paragraf. Dibaca yang baik ya. Sedangkan untuk kelas 3 akan dijelaskan materi tentang alat gerak pada manusia hewan. Nah, selama kelas 5 dijelaskan, kelas 4 akan membaca teks. Setelah itu bagi kelas 4 kita akan menjelaskan materi kita yaitu tentang gagasan utama dan gagasan penjelas. Sedangkan bagi kelas 5 akan melakukan permainan sedikit ya. Oh iya, bukan lupa namanya. Sudah dibawa tepungnya. Iya. Oh, ada yang enggak bawa apa. Yang penting satu bangku ada yang punya satu. Nanti kita permainannya pakai tepung. Kelas 4 enggak ada permainan enggak apa ya, nanti aja. Nah, setelah selesai materi, nanti untuk kelas 4 akan kita berikan soal untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sedangkan untuk kelas 5 juga akan mendapatkan soal berupa beberapa gambar. Nanti akan jelas sendiri. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, silakan untuk kelas 4 bisa membaca teksnya dulu. Iya, pendek banget kan teksnya. Jangan dicari pendek. Untuk kelas 5 sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi dari alat gerak pada manusia dan hewan. Sekarang Bu Beni bertanya, kalian pernah melihat ayam? Sudah pernah dong? Ayam itu bergeraknya kan? Oh iya, berjalan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang alat-alat geraknya, sekarang Bu Beni mau tanya dulu. Kalian ngerti gak sih apa arti kata alat bergerak itu? Nggak tahu. Oke, coba ke depan untuk kelas 5. Ini dibagi 2 ya. Ini untuk kelas 5, sedangkan yang ini untuk kelas 4 sesuai dengan tempat duduknya sebelah kanan. Nah, gerak pada makhluk hidup adalah perubahan posisi. Ini secara umum, karena ada perubahan posisi, kemungkinan kita artinya mungkin berpindah tempat. Itu kata umumnya. Meskipun sebenarnya perubahan posisi ini bukan hanya seluruh tubuh, tapi sebagian tubuh juga. Contohnya tangan kita ini namanya juga termasuk bergerak. Ya, tapi untuk rata-rata untuk alat gerak yang kita bahas di sini lebih pada perubahan posisi tempat pada manusia hewan. Sekarang alat gerak adalah ya, apa alat
Iya, kaki itu alat gerak untuk beberapa orang. Untuk manusia itu macam-macam. Tapi ada dua yang umumnya. Yang pertama adalah tulang. Yang ketiga adalah otot. Ada yang pernah lihat orang yang nggak jalan selama beberapa hari, beberapa minggu? Iya, nanti tubuhnya kan kelihatan, kakinya itu kelihatan kurus banget. Kurusnya itu karena ototnya tidak digunakan. Jadi otot itu termasuk alat gerak kita, kalau nggak digunakan lama jadinya semakin lemah atau menghilang. Nah, sedangkan pada hewan alat geraknya itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan sirip, ada yang menggunakan perut, ada yang menggunakan barang-barang lain. Nah, ini Bu Penny bagikan tabel 6 gambar hewan, nama hewan, fungsinya sama alat geraknya. Alat gerak sama fungsinya. Tugas kalian, ya satu bangku satu ya, tadi. Tugas kalian hari ini adalah di situ ada kolom, di situ udah aku kasih kumpulan gambar-gambar. Nanti kalian gantian, ada satu orang yang bertanya, menebak, menunjukkan gambar dan menunjukkan ini alat geraknya apa dan fungsinya. Kalau misalkan benar, gantian. Sedangkan kalau salah, tetap gantian. Tapi yang salah nanti kita kasih hadiah berupa tepung. Jadi kalian bisa berkreasi dengan wajah kalian, wajah teman kalian yang banyak. Oh iya, tepungnya nggak boleh dihapus kecuali nanti saat istirahat. Nanti biar kelihatan yang mana yang tidak salah, yang mana yang benar. Oke? Kalian dikasih waktu, ya silakan coba dihafalin aja, tabelnya dilihat. Setelah itu boleh langsung bermain. Oke? Selanjutnya untuk kelas 4. Iya, kelas 4 gimana, udah dibaca? Iya, materi untuk kelas 4 adalah tentang gagasan utama dan gagasan penjelas. Dalam sebuah paragraf, teks atau kalimat, biasanya paragraf ya, terdiri ada dua. Paragraf atau teks ya. Pertama adalah gagasan utama, yang kedua adalah gagasan penjelas. Gagasan utama intinya adalah inti dari teks. Jadi inti dari teks itu namanya gagasan utama. Sedangkan gagasan penjelas adalah penjelasan dari gagasan utama. Gimana? Udah apa? Bingung? Ya, bingung. Nah, sebagai gagasan utama dan gagasan penjelas, beberapa cirinya seperti pada gagasan utama itu biasa sebuah paragraf, sifatnya itu umum. Sedangkan pada gagasan penjelas itu lebih mendalam. Masih bingung ya? Oke, kita lihat contoh dari paragraf yang tadi sudah kalian baca. Pada teks itu, saya bacakan, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar dihadapi umat manusia saat ini. Nah, fenomena ini tidak hanya mempengaruhi suhu, tapi pola cuaca yang semakin tidak menentu. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis menjadi sering terjadi di belahan dunia. Jika tidak ditahan secara serius, perubahan iklim akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Nah, dari sini kita lihat gagasan utamanya ada di, iya, silakan, benar? Iya, ada di awal. Nah, kenapa di awal? Kita lihat yang umum.
penjelasan yang lain, bencana alam seperti banjir, kekeringan semakin sering terjadi di belahan dunia tidak ditangani. Jika tidak ditangani dengan serius, mereka akan membawa dampak buruk bagi manusia yang lain. Ya. Jadi dari sini kita lihat utamanya apa? Oh, ternyata perubahan iklim merupakan tantangan terbesar saat ini. Kenapa disebut tantangan terbesar? Dijelaskan dengan gagasan jelas. Oke, ayo kita bahas paragraf berikutnya. Nah, sudah selesai paragraf berikutnya. Nah, sekarang Bani akan memberikan beberapa teks lagi untuk kelas 4. Silakan ditulis gagasan utamanya mana, gagasan penjelasnya mana, nanti dikumpulkan. Sedangkan untuk kelas 5 di sini ada tabel. Ya, oh udah banyak yang cantik-cantik ya, putih-putih karena tepung. Nah, tabel itu harus kalian isi alatnya apa, fungsinya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, nah demikian pelajaran hari ini. Nah, seperti yang tadi, untuk kelas 4 kita belajar tentang gagasan utama dan penjelas. Gagasan utama intinya merupakan inti dari suatu cerita yang bersifat umum, sedangkan gagasan penjelasnya adalah penjelasan dari gagasan utama itu sendiri. Jadi biasanya gagasan utama itu di depan, biasanya ya itu kalimat deduktif, tapi juga mungkin ada yang keseluruhan, ada juga yang di belakang. Nah, sedangkan untuk kelas 5 ya, alat gerak yang bermacam-macam, ada sirip, ada perut, ada sayap. Nah, untuk fungsinya tentu utama banyak ya. Sekarang akan saya kasih tugas tambahan untuk kelas 5 aja. Tolong kelas 5 carikan 3 hewan dan juga alat geraknya yang belum ada di tabel sebelumnya. Sedangkan kelas 4 silakan cari bacaan berupa koran atau majalah, terserah. 1 paragraf aja, atau mungkin kalau nggak bingung 1 koran 1 berita kalian potong jadi 3 untuk 3 orang, tiap paragrafnya itu 1 orang. Temukan gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Ya, demikian pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.